Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Materi yang akan kita pelajari hari ini merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita bahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, sekarang kita membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan teori atom modern. Nah, seperti kita ingat bahwa teori atom modern ini berdasarkan pendapat dari Louis de Broglie yang pertama bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Jadi disebut juga dengan asas dualisme materi. Nah, akibat dari pendapat Louis de Broglie ini, maka kalau begitu letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak atau dapat dikatakan secara tepat. Nah, walaupun tidak dapat dikatakan secara tepat, Erwin Schrödinger membuat suatu persamaan gelombang untuk menentukan kedudukan elektron. Nah, kedudukan elektron dalam suatu atom menurut teori atom modern disebutnya orbital. Jadi ingat bahwa orbital adalah daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Ini gambaran mengenai model atom modern seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kemarin bahwa tadi disebutkan bahwa elektron ini berada dalam orbital. Nah, sekarang bagaimana konfigurasinya? Nah, untuk menuliskan konfigurasi berdasarkan teori atom modern ini atau berdasarkan orbital, yang pertama kita harus mengikuti aturan Aufbau. Lalu yang kedua adalah larangan Pauli dan yang ketiga adalah aturan Hahn. Mari kita bahas yang pertama, yaitu aturan Aufbau. Nah, menurut aturan Aufbau bahwa elektron itu mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Nah, ternyata bahwa di dalam teori atom modern bahwa kedudukan elektron tadi disebutkan dalam orbital. Nah, orbital itu letaknya di mana? Orbital itu letaknya di dalam subkulit, dan di dalam subkulit tersebut menyusun suatu kulit. Nah, untuk kulit pertama ini tersusun dari satu subkulit, yaitu subkulit S. Maka disebut ini bahwa kulit pertama tersusun dari satu subkulit, yaitu subkulit jenis S. Lalu kulit yang kedua tersusun dari dua subkulit, yaitu S dengan P, kita sebut 2S dan 2P. Lalu kulit ketiga tersusun dari tiga subkulit, 3S, 3P, 3D. Kulit keempat tersusun dari 4 subkulit, 4S, 4P, 4D, dan 4F, dan seterusnya. Nah, di sini bahwa pengisian elektron menurut Aufbau ini harus berdasarkan tingkat energi. Jadi dimulai dari energi yang lebih rendah dulu. Nah, sekarang di antara subkulit ini mana yang energinya mempunyai energi yang paling rendah? Nah, ini tadi urutan tingkat energi, ternyata W1S ini mempunyai tingkat energi yang paling rendah. Maka 1S ini harus diisi elektron lebih dahulu. Harus diisi penuh dengan elektron dahulu. Setelah 1S penuh, kita isikan 2S sesuai dengan urutan tingkat energinya. Ikuti tanda panah yang diagonal ini. Kalau 2S sudah penuh, maka kita isi 2P 2P penuh, kita isi ke 3S. 3S penuh, kita isi ke 3P. Nah, hati-hati, setelah penuh 3P bukan ke 3D, tapi ke 4S. Lihat tanda panah yang diagonal ini. 4S penuh bukan ke 4P, tapi lihat sudah penuh kemari, maka dia akan naik ke atas kembali ke 3D. 3D penuh akan diisi seterusnya ke 4P. 4P penuh ke 5S. 5S penuh akan ke 4D. 4D penuh ke 5P, 6S, dan seterusnya. 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Nah, masing-masing orbital ini mempunyai kemampuan atau daya tampung elektron yang berbeda-beda.
Untuk orbital S, kemampuan menampungnya sebanyak 2 elektron, orbital P sebanyak 6 elektron, orbital D kemampuan maksimalnya 10 elektron, orbital F kemampuan menampung elektron sebanyak 14 elektron. Nah, sekarang kita coba konfigurasi berdasarkan urutan tingkat energi untuk atom Mn dengan nomor atom 25. Nah, nomor atom ya, itu menunjukkan jumlah proton. Karena atomnya netral, maka jumlah proton menunjukkan jumlah elektron. Nah, elektron-elektron tersebut ini akan tersebar di masing-masing orbital ini, di subkulit ini, 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Maka yang 25 elektron ini kita distribusikan. Itu ke 1s sesuai dengan urutan energi ini ya. Ini ya. Lalu 2s kita isi, 2p, 3s kita siapkan tempatnya dulu. 3p, setelah 3p, 4s, setelah 4s tadi 3d. 3d, 4p kita siapkan seperti ini. 25 elektron kita sebarkan di S. S ini daya tampungnya sebanyak 4, maka S kita isikan dengan 2 elektron. Yang 25 baru disebarkan 2, sisa 23. Lalu ke 2S, jangan lihat angka 2-nya, kalian lihat ke S-nya. Maka di 2S diisi dengan 2. Ini kita isi dulu 2. Nah, sekarang ke P. P maksimumnya 6. Yang 25 masih jauh, kita isikan dengan 6. Yang tersebar baru 10. 2 tambah 2 tambah 6. 3S kita masukkan maksimum dulu 2. 12 ya. 3P kita masukkan 6, 18. 4S kita isikan maksimum 2, kita hitung 20. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, 20. Nah, kita masukkan 3D. 3D maksimumnya adalah 10. Tetapi ini yang telah kita masukkan, ini sebanyak 20. Sehingga di 3D kita masukkan 5. Dan 4P ini tidak berisi elektron. Artinya apa? Bahwa konfigurasi Mn berdasarkan tingkat energi ini sampai dengan 3D. Nah, tadi nih. Sampai 3D. Nah, sekarang konfigurasi urutan tingkat energi ini bisa kita susun berdasarkan urutan kulit atau subkulit ya. Jadi caranya gimana? Kita urutkan dari angka-angka ini. 1, 2, 2 kumpulkan, 3, 3 kumpulkan, baru terakhir 4. Lalu angka-angka jumlah elektronnya ini tinggal copy paste aja ya. Coba Mn ya. Ini yang paling rendah 1 dulu. Ya. Ini 2S. Nah, 3P ini bukan 4S tapi 3D. Kita kumpulkan dulu 3 ya. Sesuai yang di atas kita copy paste kemari. Terakhir adalah 4S. Lalu kita salin jumlah elektron yang dari atas ini. S2 ininya 2 ya. 2P6 ya. 3S tadi 2. 3P6 ya. 3D ini 5. 3D 5. Dan 4S 2. Oke. Nah, ini konfigurasi berdasarkan urutan kulit atau subkulit. Jadi konfigurasi urutan tingkat energi ini yang pertama kita tulis. Setelah itu baru kita urutkan berdasarkan urutan kulit atau subkulit. Ya. Lalu kalau nomor atomnya besar, maka kita harus menyingkat ya. Konfigurasi elektron, tujuannya buat disingkat. Nah, disingkatnya dengan bantuan konfigurasi unsur golongan gas mulia. Golongan gas mulia itu adalah golongan 8A, yaitu unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Caranya bagaimana? Ini ya urutan tingkat energi berdasarkan aturan Aufbau. Nah, unsur 8A nih helium nomor atom 2. NS10, argon 18, Kr36, Se54 ya. Nah, sekarang kita misalkan mempunyai unsur Mn yang tadi ya, 25 Mn. Nah, cara penyingkatannya ya kita gunakan nomor-nomor ini. Itu unsur-unsur golongan 8A. Nah,
Mn yang 25 ini ya, ini kita lihat ini nomor sebelum golongan 8A. 25 ini sebelum angka berapa nih angka ini kita lihat? 2, 10, 18, 36 atau 54. Pasti sebelum Mn nomor atom 25 adalah AR. Maka di sini kita isikan dengan AR nomornya 18. Nah, setelah AR sebanyak 18 elektron diwakili oleh AR. Jadi yang Mn25 ini 18-nya diwakili oleh AR. Lalu setelah AR kita isikan mendatar kembali ke 4S ya. Di 4S. Nah, setelah 4S ya tanda panah diagonal ini ya. Setelah 4S itu kita isikan ke 3D. Sehingga ada 25 Mn, AR 18, 4S kita isi 22, 20, 3D sisa tinggal 5. Jadi 25 Mn AR sebanyak 18 diwakili oleh AR, sisanya 2 di 4S, dan 3D sebanyak 5. Nah, ini berdasarkan tingkat energi. Lalu kalau kita susun berdasarkan urutan kuit, kita tinggal geser aja nih. 3 dan 4. 3 lebih dahulu dibandingkan dengan 4. Mn, AR, 3D 5, 4S 2. Nah, itu cara penyingkatan ya dengan menggunakan unsur-unsur golongan 8A. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita coba ya. Tuliskan konfigurasi elektron untuk pasoal nih ya. Cl nomor atom 17, litium nomor atom 3, krom 24, dan Cu nomor atom 29 ya. Tuliskannya dengan penyingkatan ya, lalu tingkat energi dan urutan kulit. Kita coba nomor 1 17 ya. Cl ya. Cl nomor atom 17. 17 itu golongan 8A-nya dekat ke unsur apa tadi? Tadi helium nomor atom 2 ya. Ne10 ya. Berarti kita coba di sini. Ya. Oh, ini belum disingkat dulu ya. Kita berikan dulu 1S, 2S, 2P. Ya. 1S2 kita isi penuh, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 ini ya. Ini kalau tanpa disingkat. Sekarang kita singkat ya. Jadi sebanyak berapa tadi? 10 ya. Sebab 17 ini sebelum angka 17 adalah 10. Jadi 10 elektron dari 1S2 dengan 2P6 ini diwakili oleh unsur Ne ya. Ne10 nih, 1S2, 2S2P, 2P6, 10 elektron. Sisanya 3S2, 3P5, total 17. Ini urutan tingkat energi. Tingkat urutan kuitnya bagaimana? Karena ini sudah tersusun, maka nih tinggal kita salin saja 3S2, 3P5 ya. Nih, kita coba berikutnya lagi ke nomor berikutnya, nomor 2, litium ya. Litium nomor atom 3. Jadi ini kita tuliskan yang terdekatlah helium nomor atom 2. He tadi masuknya ke baris kedua. Jadi di sini kita masukkan 2S ya. Ini baru litiumnya 3 diwakili oleh helium 2, di 2S-nya tinggal 1. Untuk litium ini sudah tidak bisa, kalau kita susun berurutan kulit ini sudah ya, tidak ada masalah lagi. Nah, sekarang ke krom nomor atom 24 Nah, sebelum nomor 24 lah 18 AR ya, AR 18. Tadi itu menurut tabel tadi gimana nih? Itu masuk ke 4S ya. Setelah 4S adalah 3D ya. Karena R18, 4S ini maksimum 2. Kita isikan 2, baru 20. 3D-nya maka kita isikan 4. Jadi ACR, AR 18 elektron ya. 4S2 20, 3D 4, 24. Nah, ini ada aturan ya. Ternyata bahwa kondisi D sama dengan 4 ini kurang stabil. Jadi yang D sama dengan 4 ini akan menuju kestabilan. Jadi ada 1 elektron dari S pindah masuk ke D. Jadi kita ubah angka 4 jadi 5. Begitu pula kalau D-nya 9. Kalau di D ada 9 ya, maka kita harus mengubahnya jadi 10 sebab kondisi 10 ini lebih stabil dibandingkan kondisi yang D dengan 9 elektron. Kita rubah berarti sini 1 elektron dari S ini pindah ke 3D. Maka di sini CR, AR sama ya.
4S-nya tidak 4S2 lagi di sini ya. Tapi 4S1, 3D-nya bertambah 1 dari 4S ke 3D, 3D 5. Nah, ini konfigurasi elektron yang disingkat berdasarkan urutan tingkat energi. Nah, sekarang kalau kita susun berdasarkan urutan kulit, maka di sini 4, 3, maka kita isikan 3 dahulu ya. Yang lebih dalam 3D5, 4S1. Soal yang berikutnya itu untuk unsur tembaga Cu29. 29 sebelum angka 29 adalah 18 AR ya. Setelah AR di tabel yang tadi 4S, setelah 4S 3D. 18 AR, 4S-nya kita isikan 20 maksimum, 3D-nya 9. Ini 3D 9 ya. Tadi ingat aturannya di D ini. Ini hanya khusus di orbital D ya. Di orbital lain tidak ada aturan seperti ini. D9 kita ubah jadi 10. Jadi ada satu elektron dari S ke D. Maka untuk Cu AR 4S 1 3D 10, satu elektron pindah kemari. Nah, ini susunannya berdasarkan urutan ya tingkat energi. Kalau urutan kulit pada sini Cu AR 3D lebih dulu, 3D 10 4S 4S1. Nah, itu cara penulisan konfigurasi elektron dan ada aturan tambahan di orbital D. Kita lanjut sekarang. Nah, seperti pembahasan pada konfigurasi bentuk KLM, kita mengenal istilah elektron valensi. Di elektron valensi ini menyatakan ya, jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, berdasarkan asas Aufbau ya, ketentuan penentuan elektron valensi sebagai berikut. Misalkan jika konfigurasi berakhir di subkulit S, maka elektron valensi lah jumlah elektron di subkulit S tersebut. Contoh, misalkan ya, litium tadi. Litium He2S1 ya. Jadi ingat ini konfigurasinya harus konfigurasi berdasarkan urutan tingkat energi ya. 2S1. Nah, di sini kan dia berakhir ya konfigurasinya di S. Maka elektron valensinya di S ini ada 1. Jadi 1. Elektron valensi litium adalah 1. Lalu aturan yang kedua, jika konfigurasi berakhir di subkulit P, maka elektron valensi adalah jumlah elektron di subkulit S ditambahkan dengan B. Tadi pada unsur Cl, klor dikonfigurasikan Ne 3S2 3P. Maka elektron valensinya adalah di P5 di S2 ditambahkan nih 2 tambah 5 jadi 7. Jadi ingat, kalau konfigurasi elektron berakhiran di P, tambahkan dengan di S yang sama, di kulit yang sama 3S 3P. Lalu aturan yang ketiga ya, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit D, maka elektron valensi adalah penjumlahan elektron subkulit di S, NS, tambah dengan N-1D. Maksudnya bagaimana terlihat di sini tadi MN ya. MnAr 4S2 3D5. Nah, di sini di S ini kan ada 2, di D5. Ini jadi NS ya, N-nya 4 ya. N-1, N-1 4 kurangi 1 jadi 3. Maka jumlah elektronnya di D ya 5 tambahkan 2. Jumlah elektron valensi 2 tambah 5 jadi sama dengan 7. Nah, itu cara penentuan elektron valensinya seperti itu. Mari kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai konfigurasi bentuk atom, sekarang bagaimana kalau konfigurasi bentuk ion? Kita ingat ion ada 2 macam, yaitu ion negatif dan ion positif. Ion negatif disebut dengan anion, ion positif disebut dengan kation. Suatu atom berubah menjadi ion negatif apabila atom tersebut menerima elektron. Nah, elektron yang diterima itu menempati lintasan yang luar. Nah, sedangkan kalau atom berubah menjadi ion negatif, maka di sana atom tersebut kalau misalkan suatu atom itu bermuatan positif, maka atom tersebut harus melepaskan elektron. Sebagai contoh ya, misalkan atom oksigen ini yang netral ya. Kita konfigurasikan O8 ya. Angka 8 sebelumnya yang terdekat adalah helium nomor atom
2. Ingat helium nomor atom 2, Ne nomor atom 10. Kalau kita Ne 10 nih sudah terlewat ya. Jadi He, lihat ke tabel yang tingkat energi tadi, helium baris kedua berarti He 2S ya. Ini He-nya 2, 2S-nya kita isikan berapa? 2S-nya kita isikan 2, ini baru 4 ya. Jadi 2P-nya tinggal sisa 4 lagi 8. 2 helium 2 kan, tambah 2 4, tambah 4 8. Ini untuk oksigen ya, atom atau tidak bermuatan. Nah, kalau misalkan dia berubah menjadi O2 negatif, berarti atom oksigen ini ya, menerima 2 elektron. Nah, menerima 2 elektron di mana? Di lintasan yang luar, itu di 2P. Nah, sehingga konfigurasinya saya ini helium tetap, 2S2 tetap. Nah, 2P ya, 2S-nya 2 tetap, 2P 4 menerima 2 ya. Berarti di sini 2P-nya berubah menjadi 6. Nah, ini konfigurasi elektron untuk helium, untuk oksigen 2 negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau ion positif? Kita ambil Fe. Fe 27. Nah, sebelum 27 kita gunakan unsur-unsur golongan 8A. Helium, neon, argon, kripton ya. Heboh negara Argentina karena senat runtuh. Helium nomor atom 2, neon berapa? 10, Ar 18. Berarti Ar kita gunakan di sini. Ar 18 ya. Ar terletak di baris ketiga. Nah, berarti masuk ke 4S lah. 4S adalah 3D. Ar 18, 4S kita masukkan 2 20, 3D 7 ya. Gitu. Berarti ini 4S2 3D 7. Nah, sekarang ini kalau berupa ion misalkan ya. Nah, ini kita susun dulu berdasarkan urutan kulitnya. Biar gampang, biar ketahuan mana lintasan yang paling luar ya. Jadi lintasan yang paling luarnya ini bukan 3D tapi 4S ya. Kita ingat ini urutannya urutan tingkat energi, ini urutan kulit. Jadi ini kulit terluarnya kulit 4S. Nah, sekarang Fe-nya berubah jadi Fe3+. Fe3+ sama Ar. Nah, sekarang Fe3+ ini artinya Fe ini melepaskan 2 elektron. 3 elektron. Nah, 3 elektron yang mana? Dari 4S kita lepaskan 2 ya. Dan satu lagi dari 3D. Sehingga di sini konfigurasi menjadi 3D-nya berubah menjadi 3D6. 4S tadi habis dilepaskan 2 dari S dan 1 dari D. Jadi Fe3+. Nah, itu konfigurasi ion. Nah, jadi kita telah membahas mengenai konfigurasi ya dari berdasarkan teori atom modern. Nah, konfigurasi tersebut yang dikonfigurasikan juga biasanya dituliskan dalam bentuk diagram ya, disebutnya diagram orbital. Nah, untuk orbital S ya, S ini ya, ternyata dia mempunyai satu orbital. Digambarkan seperti ini. Satu orbital. Orbital P mempunyai 3 orbital. 1, 2, 3. Orbital D mempunyai 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Orbital F mempunyai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap orbital ini ya diisi dengan elektron. Ini elektron disimbolkan seperti ini. Elektron tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Elektron yang tanda panah ke atas ini menunjukkan bahwa elektron tersebut berputar searah jarum jam, sedangkan elektron yang disimbolkan dengan tanda panah ke bawah ini menunjukkan elektron tersebut ya berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, setiap orbital ini maksimum ya diisi dengan sepasang elektron. Jadi kalau begitu orbital S ini kan tadi maksimum berisi 2 elektron karena berisi sepasang elektron yang ke atas dan yang ke bawah. Nah, sekarang orbital P, karena orbital P mempunyai 3 orbital ya, masing-masing satu orbital berisi sepasang yang ke atas dan yang ke bawah, maka orbital P maksimum diisi dengan 6 elektron. Nah, kalau yang D berapa di sini? Berarti ada 5
pasang ya, berarti 10 elektron. Kalau F ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14 ya. Nah, sekarang contoh misalkan ya, gambarannya bagaimana dalam atom ini begini ya. Ini kita anggap melingkar nih, K ini melingkar kemari ya. Kita ambil potongannya saja ya. Nah, kulit K ini atau lintasan pertama ya. Ini terdiri dari satu subkulit, 1S, kulit kedua 2S dan 2P ya. Tadi 2S 2P. Nah, 2S 1 orbital, 2P 3 orbital, P tadi 3 orbital. 3S, 3P, 3D. 3S 1 orbital ya. 3P3 dan 3D 5 orbital. Oke, contoh begini ya. Tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk unsur oksigen nomor atom 8 ya, dan Fe nomor atom 27. Kita coba dulu untuk oksigen nomor atom 8 ya. Oksigen 8, maka kita konfigurasikan sebelum nomor 8 adalah nomor 2. Kita ingat helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. He nomor atom 2, 2S ya. He 2S, 2P. 2S ini berisi, berarti di sini heliumnya 2, di S kita isikan dengan 2. S diisikan dengan 2, di 2P kita isikan dengan 4. 2 tambah 2 4, tambah 4 8. Nah, sekarang kita gambarkan diagram orbitalnya. Nah, tadi S ini berapa orbital tadi? S ini satu orbital, satu kotak kan ya? Satu kotak, sedangkan P itu 3 kotak. Nah, di sini ada aturan ya untuk pengisian elektron ya. Pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, elektron-elektron akan tersebar ke semua orbital dengan arah spin. Arah tanah panah yang tadi ya. Yang sejajar atau spin sama. Selanjutnya orbital diisi dengan arah spin yang berlawanan. Nah, cara pengisiannya gimana sih? Misalkan di orbital S ya, orbital S berisi 2 elektron. Kita isikan dulu yang elektron yang searah jarum jam, tanah panah ke atas ya. Berisi 2 ini, 1, maka yang keduanya harus yang ke bawah nih, 2 gitu ya. Nah, gitu. Jadi dalam satu orbital diisikan dulu ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, sekarang kalau orbitalnya lebih dari 1, misalkan P3, kita isikan ya, yang ke atas dulu nih 1 ya. Bukan di sebelahnya, bukan yang ke bawah, bukan. Tapi ke sebelahnya dulu, ke atas dulu. 2, 3, 4. Kalau di sininya ada 6, 2P6, maka di sini ke bawah lagi, ke bawah lagi. Jadi hampir sama dengan orang yang duduk di dalam bis ya. Jadi tidak langsung berpasangan, diisi satu persatu dahulu, setelah itu baru berpasangan-pasangan. Prinsipnya seperti itu disebut dengan aturan Hahn. Nah, sekarang kalau Fe27. Fe27. Nah, Fe27 ini sebelum nomor 27 adalah 18 18 helium, neon, argon. Berarti diwakili oleh Ar 18. Setelah AR adalah 4S ya, 4S, setelah 4S adalah 3D 18, berarti 4S maksimum isi dengan 2, baru 20, 3D berarti ini 7. S tadi berapa orbital? S itu 1 orbital, 1 kotak ya. D itu 5 orbital. Nah, penyusunannya menurut aturan Hahn adalah per orbital. Di S berisi 2, kita isikan dulu yang ke atas, elektron yang menilai spin ke atas, dan yang ke bawah 4S2. 3D 7, ada 7, harus isikan 1 per 1 dulu. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ke-6 isi ke bawah, bari sepasang 6, 7, pas ya. Nah, itu penyusunan konfigurasi elektron dan diagram orbital ya. Harus mengikuti aturan Hahn ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Aturan Hahn ini ada aturan lagi yang lain ya. Tadi yang kita pelajari dalam konfigurasi elektron yang pertama adalah aturan Aufbau ya, bahwa elektron itu akan mengisi tingkat energi yang lebih rendah dahulu dari 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Setelah aturan Aufbau adalah aturan dalam diagram orbital, yaitu aturan Hahn.
elektron dalam satu orbital itu mengisi satu-satu dahulu, tidak berpasangan dahulu ya, tapi satu-satu dahulu, setelah itu baru berpasangan ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai bilangan kuantum. Ini masih berhubungan dengan konfigurasi elektron. Nah, bilangan kuantum ini didapatkan dari persamaan gelombang Schrödinger. Di persamaan gelombang ini digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom. Keberadaan dalam atom ini bisa kita deskripsikan dengan menggunakan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, atau disimbolkannya dengan N kecil ya, dengan N kecil. Nah, ini berhubungan dengan kulit ini. Jadi ini bilangan kuantum utama ini menunjukkan posisi elektron dalam kulit. Kulit keberapa ya? Ya kan, kulit itu ada kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, 5, 6, 7. Jadi ini hampir sama dengan teori atom Bohr ya. Kulit K, L, M, N, O, P, Q. Jadi ingat, bilangan kuantum utama atau N menunjukkan posisi elektron dalam kulit. Yang berikutnya adalah bilangan kuantum azimut, L kecil. Ini ya. Nah, jadi ini menyatakan subtingkat energi atau subkulit. Atau dengan kata lain, menyatakan kedudukan elektron dalam subkulit. Nah, selain menyatakan kedudukan elektron dalam subkulit, juga menunjukkan bentuk orbital. Beda antara orbit dengan orbital. Jadi, kalau orbit itu merupakan garis yang lurus, kalau orbital itu suatu daerah, suatu daerah atau suatu ruang. Misalkan ya, nah di sini hubungan harga L dengan subkulit. L ini bilangan kuantum azimut ya. Jadi kalau subkulitnya S seperti tadi 1S ya, 2S, 2P, maka untuk S nilai L-nya 0, bilangan kuantum azimutnya 0. Untuk P1, untuk D2, untuk F3 ini aturannya ya. Ya biasanya yang dipakai itu sampai F saja. S, P, D, F 0, 1, 2, 3 ya. Nah, tadi bilangan kuantum azimut juga menentukan bentuk-bentuk orbital ya. Nah, kalau orbital S ini berbentuknya seperti bulat seperti ini ya. Jadi kemungkinan elektron bisa temukan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini semuanya ya, dalam bentuk bulat. Lalu orbital P, karena ada 3 orbital ya. Ada orbital P, tadi kan ada 3 kotak ya, PX, PY, PZ ya. Nah, yang pinggir PX, PY, PZ. Kalau X ini berarti yang ini seperti bola yang terpilin ya. Artinya bola balon yang dipelintir ya. Balon yang dipelintir seperti ini. Ya, seperti ini. Ada di sini daerahnya di sumbu X ya, 2 sumbu X ya. X ke depan dan X ke belakang ya, itu 3 dimensi ya. Lalu yang ke orbital PY. Jadi di sini bola terpilih di sumbu Y, dan orbital ini apa? PX, PY, PZ ini ya, PZ ini ya. Jadi di sini balonnya ini terpilih di sumbu Z ya. Ini orbital P. Nah, untuk orbital D karena ada 5 kotak berarti ada 5 bentuk ya. Orbital DYZ, DYZ berarti di sini bola terpilihnya di antara sumbu Y dan sumbu Z ya. Ini sumbu Y dan sumbu Z, YZ. Nih, YZ ya, YZ ini. YZ ini. Dan seterusnya nih. Ini 5 bentuk orbitalnya. Lalu bilangan kuantum magnetik atau M kecil ini menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital yang lain ya. Ini bilangan kuantum magnetik, ini lebih spesifik dibandingkan bilangan kuantum azimut. Ini hubungan harganya nanti kita bahas ya. M0 ini. Lalu yang terakhir bilangan kuantum spin, ini yang tanda panah keras tadi ya. Jadi bilangan kuantum spin S, simbolkan S, ini menyatakan rotasi elektron. Jadi S dapat mempunyai nilai positif setengah. Ya, artinya elektron tersebut ya berputar searah jarum jam, dan disimbolkan ini dengan tanda panah ke atas potong ya. Tanda panah ke atas. Nilai S-nya setengah, sedangkan yang ke bawah nilai S-nya negatif setengah.
Oke. Nah, bilangan kuantum spin ini tidak berhubungan secara langsung dengan bilangan kuantum lainnya. Jadi dia mandiri, dilihat tanda panah ke atas atau ke bawah. Nah, ini contoh soal ya. Untuk mengenai bilangan kuantum, contoh soal seperti ini. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir ya. Untuk elektron terakhir disinilah elektron yang dikonfigurasikan berdasarkan urutan tingkat energi dari EP ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita tuliskan dulu konfigurasi untuk Fe nomor atom 27. Kita gunakan penyingkatan berdasarkan urutan tingkat energi. Nah, Fe 27. Nomor sebelumnya golongan 8A apa? Unsur apa? Helium ingat 2, Ne10, Ar 18. Pada sini kita gunakan apa? Unsur Ar sebanyak 18 elektron diwakili oleh Ar. Lihat ke tabel yang tadi yang ada HeNeAr dengan aturan Aufbau tadi ya. Adalah 4S ya. Ar adalah 4S, 4S adalah apa? 3D Karena 27 di sini Ar 18 sudah kita masukkan 4S maksimum diisi dengan 2. Baru 20, 3D-nya sisa 7 ya. Nah, itu konfigurasi elektron. Nah, setelah digambarkan konfigurasi elektronnya, kita gambarkan diagram orbitalnya. Nah, S ini berapa orbital tadi? Berapa kotak tadi? 1 kotak. Diisi dengan 2. Aturan Han. Ke atas dulu, elektron yang ke tengah. Maaf ini. Kalau D 5 kotak ya. Ya 2 diisikan ke atas setengah, ke bawah min setengah. 2 elektron. Bukan terakhir ya. Ini 3 di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini elektron terakhir nih. Elektron terakhir ini maksudnya elektron terakhir ini letaknya di N-nya berapa, kuit ke berapa, subkuit berapa, M berapa, dan S-nya berapa. N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa. Nah, ini sebetulnya gampang ya. Jadi karena di sini yang merah ini terletak di 3D, maka dia terletak di N yang mana? Lihat angkanya nih. Dia terletak di kuit ketiga, Ambil angka yang depannya 3, berarti N-nya sama dengan 3. Berada di kuit ketiga. Lalu kalau L dilihat dari mana? Lihat dari nih. Dia 3D. Tadi ingat bahwa bilangan kuantum Azimut menyatakan subkulit dan orbital. Nah, orbitalnya orbital D. Tadi nilainya berapa aja tadi ingat ya. Jadi di sini L-nya dilihat dari D. D itu nilai L-nya berapa? Kita ingat aturannya di sini ya. Jadi di sini L untuk S0, P1, D2, F3 karena ini D maka nilai L-nya sama dengan 2. Sedangkan bilangan kuantum magnetik dilihat dari keberadaan elektron tersebut di orbital D-nya Nah, caranya gimana di sini? Angka min 2, min 1, 0, 2. Nah, kalau di tengah kalau di tengah ini pasti dia di orbital 0 tengah nih 0. Kalau di sini 4S2 berarti ini 0 ya. Ini 0, hanya 1 ya. Kan ada 5 ya, di tengah ini harus 0 ya. Bar ke kiri ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini min 1, min 2, ini 1 dan 2. Nah, sekarang kalau di orbital P itu ada berapa kotak? Nah, itu ada 3 kotak ya. Berarti yang tengahnya 0, yang kanan positif 1, yang kirinya min 1. Kalau orbital S hanya 1 kotak, berarti dia 0 harganya itu. Karena di sini elektron terakhir ini yang merah ini letaknya di ini di min 1, maka nilai M-nya ini akan sama dengan minus 1. Nah, sedangkan S ini dilihat tanda panahnya. Nah, yang merahnya tanda panahnya ke bawah. Nah, kalau yang ke atas bernilai positif setengah, kalau yang ke bawah minus setengah aturannya. Maka di sini S-nya min setengah. Nah, itu cara menentukan keempat bilangan kuantum. Nah, ada aturan yang lain yaitu yang disebut dengan larangan Pauli. Larangan Pauli itu adalah dalam satu orbitalnya tidak boleh tanda panahnya dua-duanya ke atas. Jadi kalau ini kan dia N-nya 2 kan, N-nya 2. L lihat dari P. P itu tadi S itu 0, S PDF. P1 berarti L-nya 1. Lalu M-nya yang tengah ini pasti 0 ya. Ini 0, kamar 0.
yang kanan positif, yang kiri negatif. Nah, karena di sini tujuan yang ini, maka dia M-nya adalah minus setengah. Dan S-nya karena tanda panahnya ke atas, berarti dia positif setengah. Nah, kalau ini tidak melanggar larangan Pauli, karena di sini NLMS-nya berbeda-beda. Nah, seperti yang ini, yang kedua ini kan, N-nya 2, L-nya 1, M-1, S-nya beda dia, minus setengah. Maka dikatakan ini tidak melanggar larangan Pauli. Kalau yang melanggar itu bagaimana? Kalau ininya ke atas ya, dua-duanya ke atas, maka nilai NLMS-nya akan sama. Di kesimpulan larangan Pauli tidak mungkin, tidak boleh. Di sini 2 elektron dalam satu orbital mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, mungkin sekian dulu dari Bapak ya. Mungkin bisa kalian pelajari lagi, bisa diputar berulang-ulang sambil dilihat bukunya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.